Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natia Rahma dari kelompok 7. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Cognitive and Affective Factor in Learning. Oke, yang pertama ada definisi belajar kognitif dan afektif. Jadi, belajar atau learning adalah mengubah tingkah laku kognitif dan afektif dari yang belum tahu menjadi tahu. Belajar juga merupakan perubahan tingkah laku yang berdasarkan pengalaman berlaku bagi individu. Ada banyak bentuk-bentuk perubahan yang terdapat dalam diri manusia ditentukan oleh kemampuan dan kemauan belajarnya, sehingga peradaban manusia itu pun tergantung dari bagaimana manusia belajar. Belajar juga memainkan peranan penting dalam mempertahankan sekelompok umat manusia di tengah persaingan yang semakin ketat dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju karena belajar. Banyak aspek yang berpengaruh dalam proses belajar. Faktor itu seperti faktor kognitif, afektif, maupun faktor campuran dari tersebut. Pengaruh faktor-faktor ini menentukan bagaimana hasil pencapaian siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya, jadi kognitif dan afektif adalah aspek-aspek kepribadian yang sering disamaartikan dengan aspek cipta, karsa, dan karya. Kedua istilah ini berasal dari ahli yang berbeda. Kognitif adalah aspek penalaran dikembangkan oleh Bloom. Afektif aspek budi pekerti yang dikembangkan oleh Hartwell. Aspek-aspek psikologi lain. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan individu, baik secara fisik maupun secara psikis, akan mempengaruhi cara belajar siswa tersebut, sehingga guru perlu memperhatikan cara pembelajaran yang diberikan kepada siswa tersebut, misalnya mengatur tempat duduk dan mengatur jadwal pelajaran. Dan selanjutnya ada aspek dan tujuan belajar kognitif dan afektif. Aspek belajar kognitif dan afektif di dalam proses belajar terdapat berbagai macam jenis belajar, yaitu jenis-jenis belajar menurut Gardner terbagi menjadi 8 jenis, yaitu belajar isyarat, signal learning. Ada juga belajar stimulus respon, belajar merantaikan training, belajar asosiasi verbal, verbal association, belajar membedakan discrimination, belajar konsep learning, belajar jalur, rule learning, dan belajar memecahkan masalah problem solving. Dari kedelapan jenis tersebut, dapat menumbuh kembangkan perilaku kognitif yang mencakup pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, jadi menurut teori belajar Bloom, belajar kognitif dan afektif merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, ranah, kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Jadi tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, domain ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Yang kedua ada afektif, domain ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Selanjutnya, ada pengaruh belajar kognitif dan afektif. Pertama, ada faktor kognitif secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, ada mengetahui, mengenali kembali hal-hal yang umum dan khas, seperti mengenali kembali metode atau prosesnya, mengenali kembali polanya, struktur, dan perangkat. Dan yang kedua, ada mengerti atau memahami. Dan juga ketiga, mengaplikasikan seperti kemampuan menggunakan abstraksi di dalam situasi-situasi konkret. Yang keempat ada menganalisis atau juga menjabarkan sesuatu ke dalam unsur-unsur bagian-bagian atau komponen-komponen sedemikian rupa sehingga tampak jelas susunan atau hierarki gagasan yang ada di dalamnya, atau tampak jelas hubungan antara berbagai gagasan yang dinyatakan dalam suatu komunikasi. Yang kelima ada
mensintesiskan kemampuan untuk menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan yang utuh. Dan yang keenam ada mengevaluasi, seperti kemampuan untuk menentukan nilai atau harga dari suatu bahan dan metode komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan selanjutnya, faktor afektif secara garis besar dapat dijabarkan juga sebagai berikut. Yang pertama ada menerima atau memperhatikan, kepekaan terhadap kehadiran gejala dan perangsang tertentu. Yang kedua ada merespon, seperti mereaksi perangsang atau gejala tertentu. Dan yang ketiga, seperti menghargai atau berikut pengertian bahwa suatu hal, gejala atau tingkah laku mempunyai harga atau nilai tertentu. Yang keempat ada mengorganisasikan nilai, mencakup mengatur nilai-nilai menjadi suatu sistem nilai, menyusun jalanan nilai-nilai itu, dan menetapkan berlakunya nilai-nilai yang dominan. Yang kelima ada mewatak, suatu kondisi di mana nilai-nilai dari sistem nilai yang diyakini telah benar-benar merasuk di dalam pribadi seseorang. Orang seperti itu dapat dikatakan sebagai orang yang budi pekertinya mendekati kesempurnaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah lakunya, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif dan afektif untuk memperoleh tujuan tertentu. Dan perubahan tingkah laku yang terjadi disebabkan oleh terjadinya perubahan pada dua unsur, yaitu unsur kognitif afektif. Jadi belajar kognitif adalah belajar yang berkaitan dengan aspek intelektual. Kompetensi kawasan kognitif meliputi menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mensintesiskan, dan menilai pengalaman belajar. Dan juga belajar afektif adalah pengalaman belajar yang perlu dilakukan agar siswa mencapai tingkatan kompetensi afektif, yaitu dengan mengamati dan menirukan contoh atau model. Sekian presentasi dari saya.